Selamat siang, perkenalkan nama saya Parlinggo Manebaho, saya peserta Latsar dari CPNS tahun 2022 dari Pemerintah Daerah Kota Tangerang, Angkatan ke-55 dari kelompok 4. Pada siang hari ini saya akan merangkum dan menyampaikan hasil rangkuman materi agenda 1 terkait materi dari Latsar CPNS tahun 2022. Untuk materi agenda 1 terbagi menjadi 3 bagian topik. Yang pertama ada wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dari bela negara. Yang kedua ada analisis isu kontemporer. Yang ketiga ada kesiapsiagaan dari bela negara. Sementara untuk pengertian dari wawasan kebangsaan adalah merupakan cara pandang bangsa Indonesia yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa poin penting sejarah bangsa Indonesia berkaitan dengan wawasan kebangsaan diantaranya adalah pada tanggal 20 Mei tahun 1908 dimulai berdirinya dari organisasi Budi Utomo, lalu di tanggal 25 Oktober 1908 dicetuskannya organisasi Perhimpunan Indonesia yang pertama oleh Sultan Kesayangan, lalu di tanggal 30 April tahun 1926 diselenggarakannya Kongres Pemuda yang pertama. Di tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dilaksanakannya Kongres Pemuda kedua dan lahirlah Sumpah Pemuda dengan mendapatkan konsensi satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Lalu di tanggal 1 Maret tahun 1945 terbentuknya BPUPKI dengan tujuan untuk menyelidiki persiapan kemerdekaan, lalu lahirlah Piagam Jakarta. Di tanggal 7 Agustus tahun 1945 terbentuknya PPKI dengan tugas untuk melanjutkan hasil kerja dari BPUPKI. Lalu di tanggal 16 Agustus tahun 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok, yaitu penculikan dari golongan muda dengan tujuan untuk mempercepat kemerdekaan agar kemerdekaan Indonesia tidak terpengaruh oleh bangsa asing. Lalu di tanggal 17 Agustus tahun 1945 Indonesia dinyatakan merdeka. 4 konsensus dasar dalam wawasan kebangsaan. Yang pertama itu ada Pancasila sebagai dasar negara, lalu ada Undang-Undang Dasar 1945, ada Bhinneka Tunggal Ika, dan ada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara untuk materi atribut kenegaraan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada lambang negara itu ada bendera negara kesatuan negara Republik Indonesia yang disebut bendera negara adalah sang merah putih. Lalu yang kedua ada lambang negara NKRI berbentuk Garuda Pancasila. Lalu untuk bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara dan lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya. Untuk pengertian bela negara adalah suatu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, kebutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dari berbagai ancaman. Untuk nilai-nilai dasar bela negara terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama ada rasa cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga ada setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat ada rela berkorban demi bangsa dan negara, dan yang kelima ada kemampuan awal bela negara. Untuk materi analisa isu kontemporer adalah upaya yang dilakukan untuk mengetahui suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini dan solusi penyelesaian masalahnya seperti apa harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa yang modern. Ada 4 level di lingkungan strategis dalam analisis isu kontemporer. Yang pertama ada di lingkungan individual, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan dunia atau global. Sementara untuk isu kritikal pada analisa isu kontemporer itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada isu saat ini,
yang kedua ada isu yang berkembang, dan yang ketiga ada isu potensial. Untuk kemampuan menetapkan isu dalam analisis isu kontemporer terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada environmental scanning, yang kedua ada problem solving, yang ketiga ada analisis. Teknik analisis isu strategis dalam analisa isu kontemporer terbagi menjadi 2, teknik tapisan isu dan teknik analisis isu. Teknik tapisan isu terbagi menjadi 2, ada teknik APKL dan USG, sementara untuk teknik analisis isu ada mind mapping, analisa fishbone, SWOT analysis, tabel frekuensi, dan analisis kesenjangan. Sementara untuk pengertian dari kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa dan raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga dan merawat serta menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Poin-poin pembahasan dalam kesiapsiagaan bela negara terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, menjelaskan kerangka bela negara dalam Laskar CPNS. Yang kedua, menjelaskan kemampuan awal kesiapsiagaan bela negara. Yang ketiga, menyusun rencana aksi bela negara. Yang keempat, melakukan kegiatan kesiapsiagaan bela negara, kegiatan PBB dan tata upacara sipil, keprotokolan, kewaspadaan dini, lalu membangun tim dan caraka, malam, dan ASBN. Ya, untuk materi agenda 1 kiranya hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya akan membacakan quotes. Untuk menjadi patriotisme sejati adalah tentang perilaku rela berkorban dalam membuktikan kesetiaannya kepada bangsa sepanjang waktu dan menaruh kesetiaannya kepada negara untuk kejayaan tanah air Indonesia. Terima kasih. Selamat siang.